Surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas perintah Allah penyelamat kita, dan atas perintah Kristus Yesus dasar pengharapan kita, kepada Timotius, anakku yang sah dalam iman. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku bersyukur kepada Kristus Yesus Tuhan kita yang menguatkan daku, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Padahal tadinya aku seorang penghujat dan seorang penganiaya yang ganas. Tetapi kini aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa sepengetahuan, yaitu di luar iman. Malahan kasih karunia Tuhan kita itu telah dilimpahkan bersama dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 6 ayat 39 sampai dengan 42. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu, padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hei orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam Injil Matius ada istilah khotbah di atas bukit atau khotbah di atas gunung.
Kisahnya bisa kita baca dari Injil Matius bab 5 sampai dengan bab 7. Ada 111 ayat. Semoga kita sedikit ingat, masih sedikit ingat. Sedangkan dalam Injil Lukas, istilah yang digunakan yakni khotbah di atas tanah datar atau tanah lapang. Kisahnya bisa kita temukan dari Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai dengan 49. Hanya 30 ayat. Hanya 30 ayat, semoga sudah dibaca. Berakhir besok ayat 43 sampai dengan 49. Baik dalam Injil Matius maupun dalam Injil Lukas, Yesus digambarkan sebagai seorang guru. Yesus digambarkan sebagai seorang guru. Kali ini, Yesus sebagai seorang guru bicara untuk para pemimpin, untuk calon pemimpin. Syaratnya apa untuk menjadi pemimpin? Mungkin juga diterapkan dalam keluarga kita masing-masing, dalam kelompok kecil, mungkin juga sampai kelompok yang paling besar. Syaratnya apa? Syaratnya yakni waspada dan bijaksana. Syaratnya itu yakni waspada dan bijaksana. Apa artinya? Artinya yang diminta Yesus bahwa kita ini supaya mendahulukan hati nurani daripada yang tata lahiriah. Mendahulukan yang hati nurani daripada yang lahiriah. Artinya batin harus didahulukan daripada yang tata lahir. Atau dalam bahasa kita, bahwa kita diminta memberikan apa yang menjadi milik kita, bukan milik orang lain. Memberikan apa yang menjadi milik kita kepada orang lain. Pertanyaan pesan apa untuk kita? Apa yang bisa kita renungkan? Hari ini kita diajak untuk belajar sebagai murid dari sang guru. Sang guru itu adalah Yesus. Tentu Yesus dalam pengajarannya, dalam penampilannya, perjumpaan dengan orang lain, pasti mengutamakan yang batin, yang rohani, daripada yang tata lahiriah. Ini yang bisa kita pelajari dari sang guru, yakni Yesus. Kita diminta untuk mendahulukan yang rohani, yang batin, daripada yang tata lahiriah. Berkat Allah menyertai kita semua.